Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Rosmayanti dari kelas 2 BPJKR NPM 19520024. Di sini saya akan mempresentasikan pembelajaran yang didoseni oleh Ibu Dr. R. Sri Widaningsih, SPDI MPD. Lingkup pembelajaran ada 3. Yang pertama hakikat, kedua prinsip, yang ketiga metode. Hakikat pembelajaran di sini ada 3. Yang pertama, Lepra Choice 1972 menyatakan bahwa pembelajaran atau instruction is the arrangement of the learning situation in such a way the learning is facilitated. Yang kedua, Gange melihat 2 hal penting tentang arrangement of the learning situation, yaitu yang melibatkan management of learning dan yang melibatkan condition of learning. Dan yang ketiga ada Bettercourt dalam Paulina Panen dan kawan-kawan 2001. Pembelajaran berarti partisipasi pendidikan bersama peserta didik dalam membentuk pengetahuan, membuat makna, mencari kejelasan, bersikap kritis, dan mengadakan justifikasi. Nah, di sini ada prinsip pembelajaran. Yang pertama, perhatian dan motivasi. Bagi siswa atau peserta didik dituntut memberikan perhatian terhadap rangsangan mengarah pada tercapainya tujuan belajar. Yang pertama ada perhatian dan motivasi. Perhatian mempunyai peranan yang penting dalam kegiatan belajar. Tanpa adanya perhatian tidak mungkin terjadi belajar. Mengapa demikian? Karena perhatian merupakan faktor yang besar pengaruhnya. Kalau peserta didik mempunyai perhatian yang besar mengenai apa yang dipelajari, maka peserta didik dapat mengarahkan diri pada tugas yang diberikan, melihat masalah-masalah yang diberikan, memilih dan memberikan fokus pada masalah yang harus diselesaikan. Kedua, keaktifan. Menurut pandangan psikologi, anak adalah makhluk yang aktif. Anak mempunyai dorongan untuk berbuat sesuatu, mempunyai kemauan dan aspirasinya sendiri. Belajar tidak bisa dipaksakan oleh orang lain dan juga tidak bisa dilimpahkan pada orang lain. Belajar hanya mungkin terjadi apabila anak mengalami sendiri. Yang ketiga, keterlibatan langsung atau pengalaman. Belajar harus dilakukan oleh peserta didik itu sendiri, tidak diwakili oleh siapapun. Oleh sebab itu, pembelajaran harus diciptakan secara unik dan menarik sehingga peserta didik dapat mengikuti proses pembelajarannya dan dapat melihat serta mencoba langsung, bukan hanya dilakukannya, dan akan menjadi suatu ilmu dalam jangka waktu yang panjang. Yang keempat, pengulangan. Pengulangan besar pengaruhnya dalam belajar, karena dengan adanya pengulangan, bahan yang belum begitu dikuasai serta mudah terlupakan akan tetap tertanam dalam otak seseorang. Mengulang dapat secara langsung sudah membaca, tetapi juga bahwa lebih penting adalah mempelajari kembali bahan pelajar yang sudah dipelajari, misalnya dengan membuat ringkasan. Yang kelima, tantangan. Bahan belajar yang baru, inovatif, kreatif, dan menantang akan membuat peserta didik tertantang dan dengan sendirinya mereka akan lebih giat dan sungguh-sungguh dalam belajar. Sehingga penggunaan metode eksperimen, inquiry, discovery sangatlah penting dalam diterapkan dalam pembelajaran. Untuk itu, ciptakan pembelajaran yang unik, kreatif, inovatif, dan menantang. Yang keenam, balikan dan penguatan. Balikan dan penguatan sangatlah penting untuk dilakukan terhadap peserta didik. Karena ketika mereka melakukan suatu perbuatan yang berefek baik, maka mereka akan dengan sendirinya mengulanginya lagi. Dan apabila mereka melakukan perbuatan yang berefek jelek, mereka akan dengan sendirinya meninggalkannya. Misalnya, peserta didik mendapatkan hasil ulangan yang baik, maka ketika mengetahui hasil ulangan baik, mereka akan dengan sendirinya belajar dengan semangat dan lebih giat lagi. Dan yang ketujuh, perbedaan individu. Peserta didik merupakan makhluk individu yang unik, yang mempunyai ciri khas masing-masing seperti berbeda minat, bakat, hobi, tingkah laku, maupun sikap. Taksonomi, model, pendekatan, strategi, metode, teknik, taktik pembelajaran. Yang pertama, model, rangkaian pendekatan, strategi, metode, dan teknik atau taktik. Yang kedua, pendekatan, pandangan, filsafat, hakikat teoretis bahasa atau pembelajaran bahasa. Yang ketiga, strategi, yaitu konsep atau rencana pembelajaran secara utuh. Yang keempat, metode, yaitu prosedur dalam pembelajaran atau kerangka proses pembelajaran. Yang kelima, teknik atau taktik, yaitu cara khas yang operasional atau tindakan. Lalu sini ada model pembelajaran. Yang pertama, pendekatan pembelajaran berpusat pada guru.
berpusat pada guru sebagai seorang ahli yang memegang kontrol selama proses pembelajaran dalam aspek organisasi, materi, dan waktu. Guru bertindak sebagai pakar yang mengutarakan pengalaman sehingga dapat menstimulus perkembangan siswa. Dan yang kedua, sistem pembelajaran berpusat pada siswa adalah sistem yang seharusnya dibangun oleh siswa tanpa harus mengendalikan pengajaran dari guru. Kelambatan dalam proses pembelajaran inilah yang membuat siswa tertinggal dengan siswa lain yang rasa ingin tahunya besar. Dan yang kedua ada reception atau exposition learning dan discovery learning. Intinya siswa menerima dan guru memberikan, tetapi dalam bentuk informasi akhir. Jadi atau belum jadi, siswa diminta untuk mencari, melengkapi, membandingkan, menganalisis, menyelesaikan, menyimpulkan. Strategi group individual learning merupakan strategi pembelajaran kelompok dan strategi pembelajaran individu. Adapun strategi pembelajaran kelompok itu menyajikan pembelajaran dalam bentuk klasikal atau siswa belajar dalam kelompok-kelompok kecil. Strategi ini menempatkan siswa sebagai individu yang sama. Dan yang ketiga, metode ceramah. Sudah sejak lama ceramah digunakan oleh para pendidik dengan alasan keterbatasan waktu dan buku teks. Hal ini menunjukkan adanya kecenderungan mengapa metode ceramah sebagai metode belajar mengajar yang mudah digunakan. Metode ceramah bergantung kepada kualitas personalitis pendidik, yakni suara, gaya, bahasa, sikap, prosedur, kelancaran, kemudahan bahasa, dan keteraturan pendidik dalam memberi penjelasan yang tidak dapat dimiliki secara mudah oleh setiap pendidik. Metode demonstrasi ini merupakan salah satu yang tepat dalam meningkatkan keterampilan bicara anak, bisa menumbuhkan rasa kepercayaan diri pada anak sehingga anak dapat berkomunikasi menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Dan selain itu, dengan diterapkan metode ini, diharapkan anak bisa berkomunikasi dengan lisan dan bisa menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan menuangkan hasil pemikiran sendiri. Teknik dan taktik itu bersifat spesifik, individual, dan unik. Model pembelajaran, rumpuan model sosial. 1. Inquiry merupakan kegiatan pembelajaran yang melibatkan secara maksimal seluruh kemampuan peserta didik untuk mencari dan menyelidiki suatu fenomena alam, makhluk hidup atau benda secara sistematis, kritis, analitis, dan logis. Bermain peran pembelajaran sebagai bagian dari stimulus yang diarahkan untuk mengkreasi peristiwa-peristiwa aktual atau kejadian yang mungkin akan muncul pada masa mendatang. Yang kedua, rumpunan model pemproses informasi. Yang pertama, berpikir individu merupakan kebalikan dari berpikir deduktif, yaitu proses pengambilan keputusan dimulai dari hal-hal yang bersifat khusus menuju umum. Yang kedua, pencapaian konsep. Dan rumpunan model personal. Yang pertama, pengajaran non-direktif, suatu proses membantu peserta didik agar dapat belajar dengan baik tanpa arahan dari guru atau biasa disebut dengan pembelajaran tidak langsung. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.